Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kepada beliau Pak Ustaz Zulkarnain yang saya hormati dan kepada jamaah sekalian yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memenuhi seluruh keberkahan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai berkah di dari seluruhnya ini pun berbagai bersyukur karena kita dapat iman Islam lalu Allah hasilkan kesehatan suatu kesempatan sebelum dan untuk bersedia dan majelis yang mulia. Salam salam ibu dan sahabat Muhammad dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dan para sahabat pun dan teman-teman dan sampai sampai pun sampai saudara pun kajian selalu masih sumber atau pelaksanaan dari bahasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama juga hutan soalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah atas biasanya maos Quran dunia saya awali Bapak Ibu Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. Wal-'adiyati dhabha. Fal-muriyati qadha. Fal-muriyati qadha. Fal-mughirati subha. Fal-mughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Fasabna bihi jam'a. Innal insan Innal insan lirabbihi lakanud. lirabbihi lakanud. Wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Wa innahu 'ala dzalika Wa innahu li hubbil khairi lasyadid.
في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم إن ربهم بهم يومئذ لخبير يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة القارعة ما القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يقول الناس يوم يقول الناس كالفراش المبثوث كالفراش المبثوث وتكون الجبال وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالعهن المنفوش فأما من ثقلت فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم tentang akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah. Akhlak itu dalam bahasa Arab kan dari kata khalaqa. Artinya yang menciptakan. Kalau Pak Quraisy Shihab niku memaknai sesuatu perbuatan disebut dengan akhlak dengan bukan akhlak niku bentene ngeten iki tak gambar. Nah, kalau gambarnya ngeten iki. Ini namanya adalah komunikasi vertikal menuju Allah sing niki horizontal. Sing niki ketinggal mboten? Mboten.
Kira jenengan maju mawon nek boten ketinggalan. Jadi Jamal ini gambarnya ngeten. Posisi kita ada di sini. Niki manusia. Munggah mriki sing diarani komunikasi vertikal. Vertikal niku napa nggih? Komunikasi khusus kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau seseorang itu berbuat baik, awak dhewe teng mriki, lalu arahnya adalah ke sini. Manusia berbuat baik dengan manusia, maka itu baru sebatas moral namanya. Menungso tekan menungso. Menungso dengan alam, menungso dengan hewan. Perbuatan baik itu baru sebatas maknanya moral. Tetapi kalau perbuatan manusia dengan manusia itu lalu dikaitkan dengan hubungan dia kepada Allah, maka baru disebut dengan akhlak. Jadi bedanya teng niku simpelnya ngoten niku. Ada komunikasi manusia dengan manusia, tetapi komunikasi, perbuatan, tindakan dan seterusnya senantiasa dikaitkan dengan Allah, maka itu disebut dengan akhlak. Bedanya seperti itu. Nah, yang membatasi perbedaannya adalah itu. Maka akhlak kepada Allah itu ada macam-macam. Satu, ciri orang disebut dengan berakhlak kepada Allah yang pertama adalah takwa. Yang pertama adalah takwa. Dalam banyak ayat surat Al-Baqarah sendiri itu menjelaskan banyak hal, menjelaskan di banyak tempat tentang kalimat takwa. Misalnya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata takwa ditempatkan pada ujung ayat. Ning mangke dhewe nggih menjumpai kata takwa ditempatkan ada di tengah, bahkan juga di awal. Misalnya ittaqillaha haitsuma kunta. Itu kan hadis kan? Tapi dia enten di tengah, misalnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, atau amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Terus yang di ujung ada lagi misalnya wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tastaru bi ayati samanan qalila. Ujungnya adalah wa iyaya fattaku. Mau di ujung mau di awal sebenarnya sama, cuma biasanya nek ditaruh ujung itu dia menjadi tujuan, tetapi kalau ditaruh awal dia menjadi fondasi. Contohnya ayat tentang puasa ujungnya apa Pak? La'allakum tattaqun, dia menjadi tujuan. Fondasinya apa? Cara mencapai tujuan berpuasa dulu. Kan enggak? Ketika di tengah-tengah dia menjadi penguat. Amanu ittaqu, beriman kemudian bertakwa. Jadi dia menjadi fondasi, ibarat konstruksi bangunan niku cagake. Enten fondasi, enten caga, enten atap dan seterusnya. Penempatannya seperti itu. Maka kalimat pertama, ciri orang berakhlak kepada Allah adalah takwa. Sahabat Umar bin Khattab ditanya, ya Umar, takwa niku nopo? Maka Umar menjawabnya tadi, nek sampean mlaku ning dalan, dalane akeh rine, kira-kira sing mbok lakoni apa? Ngati-ati. Maka Umar menjawab, takwa itu adalah hati-hati. Hati-hati dalam urusan apa jamaah? Satu, menurut hadis Nabi, hati-hati dalam menjaga lisan. Maka ada hadis bunyinya falyakul khairan aw liyasmut. Nek ra iso ngomong apik meneng wae.
Pokoknya nek ngomong kok asma, asal mangap, gitu. Ben ngomong kok asal mangap, ben ngomong ngelarani atine wong, maka sebaiknya diam. Kenapa jamaah? Karena di dalam Islam kata itu tidak berhenti hanya di kata. Kata itu bisa berubah menjadi sebuah konstruksi hukum, meskipun hanya kata-kata. Sekarang saya ambil contohnya tadi. Nopo bedane wong Islam kalih Islam? Apa sing marane wong maune boten Islam dadi Islam? Niku napa? Syahadat, kata nopo mboten? Kata, hanya karena mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah niku kata. Mas Nasihin niku karo bojone kok oleh ulang-ulangan le napa? Kata, hanya gara-gara qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bil mahril madhkuri halan. Hanya kata sing ora nganti 30 detik mengubah yang tadinya musibah menjadi berkah, yang tadinya laknat menjadi rahmat. Niku meng kata. Maka hati-hati di dalam perkara kata, itu bagian dari takwa. Kalau kemutan zaman kelas loro SD, hari pertama diseneni karo gurune niku lemu galak bobote sekintal ana kae wonge. Niku wong niku. Hari kedua distrap mergone nggarap matematika ra iso. Dadi persis ngeten iki. Golunggo liyane kula distrap dhewe 15 menit muncul kon ngadeg ning ngarep. Apa waktu itu yang saya pikirkan jamaah? Kelas loro SD saya sudah katakan, jo ngasih aku iso matematika. Gara-gara apa? Distrap kali gurune rodune unekne. Alhamdulillah kali Gusti Allah dikabulke. Nganten saiki ra iso matematika tenan. Itu ada sejarahnya. Makanya matematika itu bagi saya artinya makin tekun makin tidak karuan. Niku contoh, makanya guru termasuk guru tengah bahaya sekali itu, lisannya itu bahaya. Begitu salah ucap, ini kula contoh nyata. Yang kedua bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu ini kelas MTS saya masih ingat. Hari pertama niku kula diseneni, hari kedua dituthuk sirai. Kali guru bahasa Inggris, saya bersumpah lagi, jo ngasih iso bahasa Inggris hanya gara-gara lisan dan perbuatan yang sederhana. Ngoten. Kula ngerti bahasa Inggris itu bahasa wis lulus S1 akhirnya dadak sekolah khusus bahasa Inggris. Nek mboten ora mudeng karena sumpah tadi. Nah, gara-gara lisan. Makanya apalagi orang tua, Bapak Ibu tentu luwih paham nggih. Panjangnya jenenge nesu mengucapkan kata-kata muncul dari mulutnya itu betul-betul yang hati-hati. Karena itu manifestasi takwa. Syekh Abdurrahman Sudais niko, Imam besar Masjidil Haram, sing sakniki dadi dia disebut sebagai gubernur Haramain. Gubernur Haramain itu berarti gubernur dua kota yang diharamkan Allah, Mekah dan Madinah. Niku maksudnya takmir masjid, dua masjid besar niku lho. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu pejabat setingkat gubernur, maka disebut dengan gubernur Haramain. Gajine 8 miliar sebulan. Bayangkan. Takmir masjid gajine 8 miliar. Pengurus kuliah subuh digaji matur nuwun karo dipaido. Iku bedane, gitu. Saya Abdurrahman Sudais ini wong sing nakale Masya Allah pada zaman kecil. Sampai dia diusir sama ibunya. Tapi pada saat diusir ibunya mengatakan apa? Le, lungos kok omahke. Ojo pisan-pisan bali sadurunge dadi imam Masjidil Haram. Kata-katanya itu Bapak Ibu. Kemarahan ibunya itu diijabah sama Allah sehingga sekarang jadi imam Masjidil Haram. Jadi jangan sampai jenengan nek nesu lunga aja mulai sadurunge dadi hansip. Bukan remeh mbok ya sing rada luwih keren lah kira-kira ngoten lho nek nesu. Contohnya, maka
Kalimat yang pertama adalah takwa. Takwa juga bisa bermakna takut. Tadi kan hati-hati, takut, taat, itu sebagian memaknai bahwa bagian dari makna takwa adalah itu. Hati-hati, takut. Takut itu maknanya di dalam konteks takwa adalah mendekat, bukan menjauh. Nek awak dhewe petruk macan wedi lunga. Tapi kalau takwa kepada Allah dalam makna takut, ketakutan harus diwujudkan dalam bentuk mendekatkan, bukan menjauhkan diri kepada Allah. Ini yang pertama. Maka ciri orang berakhlak kepada Allah adalah takwa. Nomor kali, cinta dan ridho. Cinta dan ridho. Ciri orang berakhlak kepada Allah yang kedua adalah cinta dan ridho. Cinta dalam bahasa Arab itu satu, biasanya orang menyebut dengan kata mahabbah. Yang kedua, biasanya disebut dengan kata mawaddah. Yang ketiga, orang menyebut dengan kata rahmah. Tiga-tiganya bisa dimaknai cinta. Cuma nek mawaddah niki jamaah, niku kecintaan yang sifatnya adalah kecenderungan pada hal-hal fisik. Mas Nur seneng karo garwane mergone le ayu. Niku jenenge mawaddah. Awak dhewe berumah tangga pengen gawe omah, pengen tuku HP, pengen duwe sawah, pengen duwe motor anyar, itu namanya mawaddah. Makanya di dalam surat Ar-Rum 21 itu dikatakan tidak hanya berhenti pada mawaddah tetapi juga rahmah. Kenapa? Mergone niki mboten sempurna jamaah. Bapak Ibu, ayu niku lak enom. Gue 15 tahun. Iya. Begitu ababe korak-korak menyok. Nggih lho. Le minyakan wis ganti remason kabeh, sudah berubah mawadahnya. Bukan ping pisan atau ping 8, sudah. Nek wis ngoten niku dhewe mesti mikir. Nek bapak-bapak pas metu saking dalem masing-masing, weruh anake wong kelingan anake ning weruh bojone wong, lali weruh bojone. Kenapa? Karena hanya berhenti di mawaddah. Fisik akan berubah. Kan ngoten. Ning kula nganu kok rumah tangga niku prinsipe kados dene arkeologi. Wah, nek niku makin tua makin bernilai. Karena arkeolog kan benda-benda purbakala niku. Jadi bojone niku dianggap benda purbakala. Makin tua makin bernilai. Nah, harus disempurnakan dengan rahmat, kecintaan yang memang didasari dengan keimanan, dan itu yang punya hanya orang Islam yang beriman, Bapak Ibu sekalian. Orang luar negeri yang kafir-kafir nih kok ngerasa nyebut nggih. Wong Indonesia sing mboten Islam dan mboten iman, dia tidak akan memahami kecintaan dalam dimensi yang disebut dengan rahmat. Maka mawaddah ada namanya mahabbah, cinta. Jadi orang yang punya akhlak kepada Allah, cirinya adalah dia mempunyai kecintaan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilahnya seorang sarjana muslim asal Pakistan namanya Muhammad Iqbal, beliau punya istilah namanya istiqomahabbah. Istiqomahabbah itu gambarannya ngeten iki. Meh padha ngeten iki. Kecintaan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan itu berdampak kepada kecintaan terhadap makhluk yang lain. Itu namanya istiqomahabbah. Makanya orang yang mencintai Allah,
tetapi buruk dari sisi sosialnya, imannya tidak sempurna. Apik dari sisi sosialnya, tapi tidak pernah berhubungan dengan Allah dari sisi ubudiyahnya, keimanannya juga tidak sempurna. Jadi istilahnya digambar ngeten iki. Kenapa Nabi pernah mengatakan perempuan yang ada di ujung sana itu ahli neraka? Kata Rasulullah begitu. Lalu para sahabat protes, Nabi ngibadai tekun, posone apik, maca Quran terus. Tetapi Nabi mengatakan, ya tidak salah, tapi perempuan itu setiap hari menyakiti hati tetangganya. Maka Nabi katakan dia sebagai ahli neraka. Kenapa? Ngeten tok mboten cukup, maka harus ada dimensi sininya. Nah, itu adalah kecintaan yang dalam istilah Muhammad Iqbal tadi disebut dengan kata istiqo mahabbah. Kecintaan yang mendalam pada Allah, efeknya kepada makhluk-makhluk lain. Kira-kira begitu. Yang selanjutnya adalah ridho. Ridho jamaah sekalian. Ridho itu kan diwujudkan di dalam dua bentuk. Dalam makna ini, ridho itu diwujudkan dalam dua bentuk. Apa saja? Yang pertama adalah ridho pada ketetapan Allah yang baik. Yang kedua, ridho pada ketetapan Allah yang tidak baik. Yang tidak baik ini maksudnya dalam pandangan kita. Ridho yang pertama, ketetapan Allah yang baik-baik. Misalnya panjenengan sugih, ganteng, duite akeh, awake sehat, itu namanya ridho pada ketetapan Allah yang baik-baik. Nah ini oke kancane, yang sanggup banyak. Tapi yang kedua, ridho pada ketetapan Allah yang untuk sementara kita anggap tidak baik. Contohnya begini, pasar kobongan, gagal panen, lelaranan, kucingnya tabrak tonggone, misalnya copot kiri, misal macam-macam. Itu kan sementara kita akan mengatakan kondisi itu tidak baik. Pertanyaannya, nek kobongan itu baik betul? Dia orang apa? Nek gagal panen itu apa yang betul? Dia orang apa? Cuma masalahnya, apakah kita ridho dengan kondisi itu atau tidak? Kalau ridho, maka itu bagian dari akhlak kepada Allah. Artinya orang yang ridho kan terus berkesimpulan kan, ojo pancen enten maksudnya Gusti Allah, kenapa panen kita tahun ini digagalkan? Itu namanya ridho. Saya ambil contoh ngeten sama. Ngeten mahasiswane kula cawal tas iku niku HP-ne colong wong. Regane 3 yuta, kan rada lumayan iki. Terus bengi-bengi pas kula teng PDM, kiambake lewat kantor PDM, mandeg terus Pak Zuron, kula kelangan HP 3 yuta. Sakniki kula ajeng golek wong pinter. Ngoten kiambake. Terus saya tanya, kok golek wong pinter ben apa? Ben HP-ne kula ketemu. Langsung saja, sampean wis ketemu wong pinter. Sinten Pak? Aku wong pinter. Terus dia tanya, HP-ne kula kepundi? Wis dikellaske wae. Ojo-ojo kono iki gek dilingi Gusti Allah, penghasilan tinggi, sedekahnya kurang. Yakin saja diikhlaskan. Nanti 3 bulan lagi mesti kono wis di HP sing luwih apik. Bener Bapak Ibu, 3 bulan meneh pamer HP ini kula sakniki 4,5 juta.
Padahal kalau mulai muni 3 bulan ya ngawur aslinya. Nah, itu artinya apa? Kita menyadarkan, oh kalau ada ketetapan Allah yang dalam pandangan kita niku mboten apik, tugas kita adalah berusaha ridho. Kalau yang baik-baik terus kita ridho, ayo umum nek nonton nek kula jane kelas banget dadi wong sugih. Ya wis. Nek ngoten niku kayak kancane, betul lho. Tapi bagaimana kalau yang tidak baik? Contoh yang kedua, kalau niki dapat cerita ini dari Mbah Abu baik. Jadi rencangnya Mbah Abu niku enten wong sugih banget, punya anak semata wayang 1 orang, usia 19 tahun, kecelakaan meninggal. Begitu meninggal, kabeh sing takziah niku jamaah. Begitu kok muni sing sabar yo langsung dunek-nek. Sampean kan orang ngalami. Wah, gitu lah. Kalimatnya begitu. Dunek-nek padha karo awak dhewe saniki mara teng Semeru ngriko, do kelangan bondo, keluarga, omah entek kabeh teko-teko mara sing sabar. Innallaha ma'as sabirin. Bare lunga ora ninggali kira-kira nyereke mboten. Bukan jengkel ke banget wonten iki. Karena ngomong enggak pada tempatnya ini. Nah, terus Mbah Abu niki sadurunge takziah niku diceritani riyen, Mbah. Niki jan sapa wae durung isih durung nampa kok anake wis ra ono. Maka siapapun yang takziah dunek-nek. Akhirnya Mbah Abu datang, kemudian begitu datang karena beliau ini seniornya ini, Mbah Abu ini seniornya orang ini kan rodo ngajeni sithik. Akhirnya Mbah Abu ini tanyain, Mas, carane anakmu sing urip iki sakjane rencanane iki arep mbok kapan? Ya jeng kula sekolahke fakultas kedokteran, bare takken mendhet dokter spesialis, bare nek pun lulus ajeng kula gaweke rumah sakit. Macen wong sugih iki. Padahal gawe rumah sakit minimal 50 miliar kan. Berarti dhek kan duwe duit nih. Niku lazismu Bandongan insyaallah ora ono duite semono kuwi. Gitu. Begitu dijawab seperti itu, Simbah itu tanya lagi, menurutmu kira-kira, nek sampean duwe rencana, kuwi kira-kira Gusti Allah duwe rencana apa? Jawaban beliau kira-kira apa? Nggih gadah kan sing ngaten ta? Nggih gadah Pak Bu. Terus ki menurutmu meneh, kira-kira rencanamu ro rencanane Gusti Allah ki apa endi? Dia menjawab lagi, yo ape rencanane Gusti Allah. Lalu Mbahku mengatakan, kematian anakmu adalah rencananya Allah. Wis rasah belum? Ning dunene ngoten iki. Asa durunge muni-muni Mbahku wis lunga dhisik gitu. Tapi dengan kalimat niku jamaah, orangnya menjadi sembuh, sadar. Artinya dia menjadi ridho terhadap ketetapan Allah yang dianggap tidak baik. Mulane nek enten wong ngalami situasi ngoten niku ampun dunek-nek nggih. Sampeyan ora ridho, ora gampang niku. Ora gampang, tapi kan butuh upaya untuk menyadarkan orang harus menerima ketetapan Allah meskipun itu hal-hal yang kita anggap kurang baik. Jadi ini cinta dan ridha. Nomor 3, khauf dan raja. Khauf niku wedi, raja itu penuh harap. Kula nggadhahi Pak Lek teng Sawangan, Gunung Lemah. Pas jagongan ngoten teng daleme Kyai Mbake, terus Kyai Mbake cerita ngene. Aku ki kok wedi. Aja-aja ngibadahku ki ra ditampa kalih Gusti Allah. Itu kalimat yang muncul.
Mungkin Bapak Ibu juga sama kan? Sesekali waktu juga merasakan itu. Tetapi jamaah, niku mboten kleru. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Kalau berhenti di situ bisa salah. Kalimat itu adalah kalimat khauf, takut. Tetapi harus dibarengi dengan raja, apa itu? Penuh pengharapan. Dhewe iki pancen yo ora pede ditampa ora nggih Gusti Allah, tetapi dibarengi kata-katanya. Dibarengi. Apa itu? Ya Allah, mudah-mudahan Engkau menerima. Nah, itu namanya raja. Kalau hanya khawatir saja, ning mboten dibarengi kalimat raja tadi, maka jatuhnya bisa suudzon kali Gusti Allah. Nah, aku iki ketoke salate jan ra ditampa, mending ra salat sisan. Ini bang jengkang-jengking kesel ra ditampa. Aku ki nek zakat itu ngrapate ikhlas ki mending ra zakat sisan kan ngoten. Di antara kita ini jamaah, mungkin setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan niku tidak ada yang benar-benar 100% total ikhlas, bisa jadi. Maka dimunculkan perasaan khauf, tapi dalam waktu yang bersamaan adalah raja. Yo wedi ning nggih duwe pengarep-arep. Nah, ngoten lho. Jadi disempurnakan, jangan sampai hanya khaufnya saja, tetapi juga raja. Kepedean ya ora iso, ndak boleh. Nek kula ngoten ketok jan pahala wis turah-turah. Surga iki ketok gogere sesuk. Misalnya bahkan ngantek woro-woro rono ini ajeng kulaan pahala tenggen kula mawon. Itu kepedean. Kepedean dia tidak boleh. Tidak boleh lah, wong sekelas Umar bin Khattab saja di ujung ya jabatan dia menjadi khalifah itu, ya mbak ini tuh sering nangis. Dadi nek awan-awan mlaku-mlaku ngoten niku, ketok nek motone niku bendul-bendul, nek bengi niku nangis niku. Bendul-bendul sing tenanan niku kok. Suatu ketika dia ditegur sama Abu Hurairah, "Ya Khalifah Umar, kok tak dadakan jenengan akhir-akhir ini kok sedih, okeh nangis ki lho napa pancen iya." Lah napa Khalifah? Aku ki kelingan terus zaman jahiliyah le tau mendem anak wedokku urip-urip. Jadi anak perempuan Umar itu dikubur hidup-hidup sama Umar karena malu sebelum Umar masuk Islam. Jadi dia khawatir Allah itu tidak mengampuni dirinya gara-gara perbuatan itu. Padahal Umar itu salah satu di antara 10 sahabat yang oleh Nabi sudah dijamin masuk surga. Niku mawon isih perasaane ngoten niku. Ha dhewe iki dijamin ora bendina buyang-buyu iki maksude pripun? Gitu. Enten sing jamin awak dhewe mboten, Pak? Mboten, Pak. Nah, ini kadang-kadang PD ini belum Masya Allah. Maka jamaah rahimahullah, ada namanya perasaan khauf dan raja. Nomor sekawan ya. Muraqabah. Dari kata qaraba artinya dekat. Muraqabah itu maknanya tengriki merasa selalu diawasi oleh Allah. Wah, niki menarik. Kalau jamaah dalam setiap aktivitas perbuatannya awak dhewe niku merasa diawasi sama Allah, niku peluang untuk bermaksiat kecil. Wong lari ujian niku nek diawasi gurune arep nyontek yo mikir kok. Contohnya ngoten, kita merasa diawasi oleh Allah, muraqabah. Salatnya merasa diawasi, malih aktivitas sosialnya merasa diawasi, kuliah subuhnya merasa diawasi, maka akan sangat berhati-hati.
orang yang muraqabah. Itu bagian dari akhlak kepada Allah. Nek sholat yo tenanan, yo rajin tahajud nggih Kanjeng Nabi niku lah wong sing paling mulya dhewe ngerti kabeh. Istrinya Aisyah itu termasuk perempuan yang sangat cantik. Sangat cantik. Di antara 9 istri Nabi yang paling ayu Aisyah. Bahkan dalam banyak riwayat kan dikatakan enten Aisyah niku sering ganggu Nabi nek tahajud niku. Mbuh dialang-alangi, mbuh sikile sing dipalangke napa-napa dan seterusnya. Intine kira-kira Aisyah ingin ngomong gini, "Ya Rasul, kula niku kurang ayu napa kok jenengan tetap tahajud terus." Kira-kira lho. Tapi Nabi kan tahajud terus kan? Padahal istrinya soleh cantik seperti itu. Lah nek dhewe iki bojone ora pate ayu ora rajin tahajud lah ibu banget tenan. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah tadi perasaan muraqabah, merasa diawasi, maka uripe niku dadi mboten sak-sake. Nah, kita juga belajar meskipun levelnya tidak seperti Nabi ya, tetapi ya rada nyenggol-nyenggol sithik. Minimal pada wilayah yang remang-remang, sing kira-kira ragu-ragu, niku ya subhat itu tinggal. Karena itu muraqabah, kita merasa diawasi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Karena Allah itu ya ada. Bahkan dalam banyak riwayat, misalnya dalam riwayat hadis itu dikatakan Allah itu lebih dekat dengan urat nadi. Ada riwayat yang mengatakan lebih dekat dengan urat leher. Kalau dalam Quran itu kan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku sungguh dekat. Jadi Allah tidak jauh, dekat. Karena saking cedake uji budak wa tadai idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil alamin yasyur. Donga mawon mesti dikabul. Saking dekatnya Allah dengan kita. Makanya kita memunculkan perasaan dekat kepada Allah, muraqabah. Ini bagian dari akhlak kepada Allah. Nomor 5. Syukur. Salah satu dimensi akhlak kepada Allah adalah tumbuhnya jiwa syukur. Dalam Quran dikatakan la azidannakum. Maka orang yang senantiasa bersyukur la azidannakum akan dilipat gandakan rezekinya dalam bentuk apapun. Mboten bondo. Gara-gara syukur mungkin keluarganya jadi sehat. Gara-gara syukur tangga tepanune seneng. Gara-gara syukur koncone oke. Gara-gara syukur karirnya melejit. Gara-gara syukur panen melimpah. Gara-gara syukur hidupnya menjadi tenang. Itu semuanya adalah la azidanna. Allah tambahkan. Dan kepenak banget. Uripe mesti kepenak dan kepenak. Itu kan ada seorang sahabat yang oleh Nabi ini cerita terkenal banget nih coba. Pas Kanjeng Nabi kayak jagongan ngoten niku, terus tiba-tiba Nabi mengatakan, "Sedelo meneh ahli surga bakalan teko." Tiba-tiba ada sahabat sing ora terkenal. Sahabat itu ora terkenal, biasa-biasa mawon. Ambil air wudu, sholat sunnah di masjid, setelah itu pulang niku salaman melewati Nabi dan sahabat, salaman orang ngomongan bablas. Hari kedua Nabi mengatakan lagi, bentar lagi ahli surga akan datang. Ternyata yang datang orang yang sama, unduk wudu malih, sholat sunnah, bar niku salaman bali. Hari ketiga Nabi mengatakan yang sama, sing teko wong iki padha. Maka ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar penasaran, iki opo iki? Rahasiane kok
terkenal ora, rupa pas-pasan, ngibadah ya biasa. Kenapa Nabi katakan dia sebagai ahli surga? Maka dia menginap 3 hari di rumahnya orang yang dimaksud Nabi itu ahli surga. Selama 3 hari Abdullah bin Umar ya biasa aja sampean iki. Gak ono kelebihan. Tahajudnya suwe aku, bacaan Qur'ane ape aku. Sing marane kono diponis ahli surga ki apa? Maka dia menjawab, aku ya orang ngerti. Karena dijawab begitu, Abdullah bin Umar semangat, Nabi keliru. Keliru Nabi. Kudune yang ahli surga aku ya, salah ya. Tapi sebelum Abdullah bin Umar keluar dari rumah, dia sahabat tadi mengatakan, apa mungkin ini ya? Apa itu? Saya ini tidak pernah merasa iri terhadap apapun yang Allah berikan kepada orang lain. Mendengar jawaban itu, Abdullah bin Umar mengatakan, nih kuwi aku pancen ra iso. Ternyata rahasianya sesederhana itu. Itu tidak mungkin tercipta kalau jiwa syukurnya tidak ada. Maka jiwa syukur niku sudah Allah janjikan dengan kata-kata la azidannakum, pasti akan ditambah oleh Allah SWT. Jirolu 6 tadi nomor 6. Akhlak kepada Allah yang nomor 6 adalah taubat. Innallaha tawwabur rahim. Innallaha yuhibbut Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada banyak kata taubat atau ada banyak perintah untuk mencari maghfirahnya Allah. Misalnya wasari'u ila maghfirah, Ali Imran 133. Kemudian wabil asharihum yastaghfirun, Az-Zariyat 18. Memohon ampunannya Allah dengan cara beristighfar. Makanya tahun baru ini banyak-banyak istighfar, bukan banyak follower. Memperbanyak istighfar karena dia bagian dari komponen taubat. Bahkan dalam Quran disebut sebagai ahli surga itu cirinya adalah istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun, istighfar di penghujung malam. Karena ini jalan gitu jamaah. Orang sekelas Nabi saja, bahkan Nabi Adam saja kan memberikan contoh doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan dia diusir oleh Allah kan kul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Diusir, tapi ketika diusir Allah tidak tinggal diam. Saya akan berikan petunjuk, ikuti saja. Nah, kira-kira begitu. Bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa. Maka kemudian Nabi Adam itu berdoa kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau doa yang bagus yang jenengan meskipun apal, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafur. Itu dibaca karena niku doa yang secara redaksional menunjukkan tentang pertobatan kita kepada Allah. Nah, itu pun hafal kabeh insyaallah. Jadi bertobat itu bagian dari akhlak kepada Allah. Tobat ini menunjukkan sikap kerendahan hati kita di hadapan Allah. Kalau kebalikannya kan takabur ya, sombong, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kesombongan itu sifat kekafiran. Maka taubat itu bentuk dari kerendahan hati kita kepada Allah. Ini kudu mendina. Wong dhewe iki lek nglakoni dosa tak kira yang mendina to. Nggih bener. Tak kira ini mendina iki.
maka taubatnya juga begitu. Terakhir, tawakal. Tawakal itu adalah sikap pasrah. Suatu ketika Nabi ngawontenaken ngeri. Lalu ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah ingin ikut taklim. Lalu Nabi tanya, mau numpak apa lere ini? Unta kanjeng Nabi. Lah untamu nanti haniko? Aku orang mbok kencang napa? Kan kula pun tawakal. Maka apa jawab Rasulullah? Kencang dhisik ge tawakal. Berarti Nabi ingin mengatakan tawakal itu langkah akhir manakala ikhtiar dan doa sudah maksimal, baru kita bertawakal. Ampun ngantos dhewe blonjo ning pasar nggo motor, kuncine pancen sengaja cantelke plus BPKB-ne. Terus baru kuwi tawakal ya ilang. Loh, katanya Allah Maha luar biasa, kenapa motor saya masih hilang? Loh, itu contoh amalan yang tidak masuk akal. Padahal dalam Islam itu segala sesuatunya rasional. Hal-hal yang mboten masuk akal hanya sekian persen. Ajaran kita ini ajaran yang masuk akal. Ketika Nabi tadi mencontohkan kencang dhisik sing kencang, baru setelah itu tawakal, hitungan matematikanya jelas. Maka bertawakal itu ada proses saderenge. Misalnya yang ketemu ora nikah, terus ditanya, kenapa nggak segera nikah? Jodoh itu kan di tangan Tuhan. Ora salah. Nek ora berusaha ya tetap di tangan Tuhan, ra tekan kono. Gitu. Nggak salah itu. Nah, gitu loh. Jadi dimensi tawakal itu harus ada ikhtiar, harus ada doa, barulah sikap tawakal itu dilakukan. Makanya kenapa Allah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Radd kan? Allah tidak akan mengubah nasib orang kalau dia tidak berusaha. Itu berarti ada dimensi doa dan ikhtiar. Mengatakan Bapak Ibu, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan kajian wonten pinjam buku mugi wadah nambah ilmu sopan masa kita. Amin. Dene atau infak pinjam buku bekantuk kawan-kawan Rp1.000. Saderengipun kita tutup, alhamdulillah pagi ini panitia mendapat donatur untuk operasional ambulan dari keluarga almarhum Bapak Sanyoto Satan. Marilah kajian ini kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kulo akhi bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.